wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yuwali baina a'dha'ihi. Pada saat berwudu itu harus nuli-nuli ketika membasuh anggota wudu. Apa nuli-nuli itu? Nuli-nuli itu setelah membasuh ke muka, kemudian terus membasuh tangan. Tidak pakai jarak waktu, artinya tidak boleh lama-lama. Jangan jam 6 pagi basuh muka, kemudian jam 7 basuh tangan, jam 8 basuh kepala, ngusap kepala, jam 9 ngusap kaki. Tidak seperti itu. Namanya nuli-nuli itu nggak seperti itu. Jadi pada saat kita membasuh anggota wudhu itu harus nuli-nuli. Apa itu nuli-nuli bahasa kitanya? Harus tidak berselang waktu lama. Sesudah basuh muka, basuh tangan, sesegera itu pula. Tidak boleh ditunda waktunya lama-lama. Tidak boleh. Fa in farqa tafriqan yasiran lam yadurhu. Tetap fa in farqa tafriqan yasiran, kalau pakai jarak yang jaraknya itu tidak jauh, hanya sebentar jaraknya, la yadurru, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Artinya kalaupun berselang antara muka dan tangan itu jaraknya tidak jauh, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak membatalkan wudu. Li'annahu la yumkinul ihtiras minhu, karena tidak mungkin terlalu memperhatikan antara jarak basuhan muka dengan jarak basuhan tangan. Kira-kira saja sudah tangan selesai, baru kemudian sudah muka selesai, baru kemudian tangan. Sudah tangan selesai, baru kemudian mengusap rambut. Sudah rambut selesai, baru kemudian membasuh kaki. Kira-kira saja seperti itu. Tidak mungkin pula kita pakai jarak waktu yang sama, akan menyulitkan yang seperti itu. Tidak harus seperti itu. Wa in farqa tafriqan katsiran, kalau jarak antara membasuh yang satu dengan membasuh yang lainnya itu jauh, jaraknya lama, fa wa bi qadri ma yajiful ma, lamanya itu kira-kira itu sampai tangan atau anggota wudhu yang dibasuh tadi mengering. Alal adwi, anggota wudhu yang dibasuh itu ngering fi zamanin mu'tadilin pada waktu yang sedang, artinya tidak terlalu lama tapi sampai mengering. Fafihi kaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, la yajzihi, tidak sah wudunya yang seperti itu. Karena apa? Meninggalkan basuhannya ke basuhan berikutnya sampai kering, maka tidak sah wudunya. Li'annahu ibadatun yubtilul hadas, karena wudu itu adalah ibadah yang bisa batal karena hadas. Jadi bisa batal karena hadas, seperti kentut, berak, kencing, bisa batal karena itu, maka wudunya tidak sah. Fa'abtalahat tafriq, maka batal dengan adanya jarak yang lama itu tadi, sampai kering itu tadi, kas sholati, sebagaimana sholat. Jadi sholat itu juga tidak boleh berjarak antara satu dengan yang lain. Sudah takbiratul ihram, kemudian terus jalan ke sana, jalan ke sini, kemudian baru balik ke tempat lagi, baru baca surah Al-Fatihah, yang seperti itu batal sholatnya. Demikian juga wudhu, sudah wudhu basuh muka, jalan dulu sana sini, mungkin nyangkul dulu atau mungkin jualan dulu, sudah kering baru ngusap tangan. Yang seperti itu batal wudunya. Karena apa? Karena wudu adalah ibadah yang bisa batal karena hadas. Wa qala fil jadid, disebutkan di dalam qaul jadid, ya juzihi, tidak batal wudunya, tidak apa-apa. Li'annahu ibadatun la yubtilu hatta tafriqul qalil, karena wudu itu adalah ibadah yang tidak batal karena selang sedikit. Artinya karena jaraknya sedikit tidak batal. Fala yubtilu tafriqul katsir, maka jarak yang panjang juga tidak batal. Jarak sedikit tidak batal, jarak panjang pun juga tidak batal. Nggak apa-apa wudu begini, kemudian terus
ada kerjaan tiba-tiba mendadak ke belakang sampai mukanya kering kemudian terbasuh tangan, tidak apa-apa. Karena apa? Alasannya yang kedua ini adalah karena wudhu adalah ibadah yang bisa tidak batal karena jaraknya sedikit, maka tidak batal pula kalau jaraknya panjang. Jarak sedikit itu maksudnya adalah muka dibasuh, kemudian mungkin ke belakang sebentar, belum kering nih, masih basah ini, kemudian terus basuh tangan. Yang seperti itu juga tidak batal, maka jarak panjang sampai kering pun juga tidak batal. Itu di dalam kaul jadid. Kata frikotis zakati, seperti jarak pada menunaikan ibadah zakat. Misalnya di bulan Ramadan ini dia harus mengeluarkan zakat. Artinya di situ sudah jatuh haulnya di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan dia belum mengeluarkan zakat. Di bulan Syawal dia belum mengeluarkan zakat. Di bulan Dzulqa'dah dia mengeluarkan zakat. Akhirnya di bulan Dzulhijjah dia mengeluarkan zakat. Jaraknya panjang kan itu, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan jaraknya baru mengeluarkan zakat. Jadi itu diibaratkan seperti orang mengeluarkan zakat. Jarak sedikit boleh, jarak panjang juga boleh, yang penting dikeluarkan. Maka di dalam kaul qadim itu dikatakan tidak sah wudhunya kalau jaraknya jauh. Di dalam kaul jadid dikatakan sah wudhunya walaupun jarak membasuhnya antara satu anggota dengan anggota yang lain jauh. Fa idza qulna innahu yajuzu, kalau jarak yang jauh itu boleh atau sah wudhunya, fahal yalzimu istinafun niyah, apa harus memperbarui niat? Misalnya ini mengusap muka udah kering, ini ngusap muka nih, kemudian baru ngusap kaki, udah kemana-mana baru ngusap kaki, ngusap tangan. Sejarak yang panjang seperti itu, apakah harus memperbarui niat atau niat lagi atau tidak? Fafihi wajhani, ini ada dua pendapat juga. Ahaduhuma annahu yaljamuhu. Pendapat pertama, wajib berniat lagi. Karena jaraknya terlalu jauh tadi, maka wajib niat lagi. Li'annaha inqata'at, karena niat yang pertama tadi sudah terputus karena terlalu lama. Kenapa terputus? Bituli zamani, karena terlalu panjangnya waktu yang ditinggal antara membasuh muka dengan membasuh tangan. Maka karena terlalu panjang itu, maka wudhunya, niatnya sudah terputus. Karena terputus perlu diperbarui lagi niatnya, tapi wudhunya tidak batal. Wastani, pendapat kedua, la yasta'nifu, tidak perlu diulang niatnya. La yasta'nifu, tidak perlu diulang niatnya. Li'annahu lam yaqta' hukmun niat, karena hukum niatnya tidak terputus, karena dia tidak memutuskan hukum niat atau tidak membatalkan niat. Dia niatnya masih disitulah, hukum niatnya tidak terputus. Falam yalzamhul istinaf, maka tidak perlu mengulang lagi. Jadi di sini ketika wudhu itu disunahkan nuli-nuli atau mutawalian atau langsung. Begitu mengusap muka langsung mengusap tangan, begitu membasuh muka langsung membasuh tangan, begitu membasuh tangan langsung mengusap kepala, begitu selesai mengusap kepala langsung membasuh kaki. Kalau terpaksanya harus ditinggalkan antara membasuh yang satu dengan membasuh yang kering, membasuh yang satu dengan membasuh yang lain, maka itu ada dua pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Kalau dikatakan itu boleh dan sah wudhunya, haruskah memperbarui niat? Pertama, tidak perlu memperbarui. Yang pertama harus memperbarui niat, karena dengan selang waktu yang panjang itu niatnya itu bisa terputus. Kemudian pendapat kedua, tidak perlu memperbarui niat karena hukum niatnya tidak terputus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.